Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kami mengenai dokumen yang telah kami buat, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Mari kita mulai. Untuk bab pertama, pendahuluan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL atau Software Requirement Specification atau SRS untuk Sistem Informasi Apotek Terintegrasi Atma Medika atau SIATAM. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya menggunakan istilah SKPL. Lalu subbab yang pertama, 1.1 tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi perancangan sistem informasi apotek terintegrasi Atma Medika. Dokumen ini akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan sistem informasi apotek terintegrasi Atma Medika pada tahap selanjutnya. Pengguna dokumen ini adalah staf apotek Atma Medika dan pengembang SIATAM. Subbab 1.2 ruang lingkup SIATAM adalah sebuah sistem informasi mengenai pengelolaan data pada apotek Atma Medika, di mana di dalamnya terdapat pengelolaan data karyawan seperti kepala gudang, kasir, apotek, dan lain-lain, pengelolaan data supplier, pengelolaan data obat, dan masih banyak lainnya seperti yang tertulis di dokumen ini. SIATAM berbasis website dan aplikasi mobile. Subbab 1.3 definisi, akronim, dan singkatan. Berikut ada beberapa kata yang kami definisikan supaya pengguna dapat mengerti apa yang dimaksud oleh dokumen ini. Seperti ada kepala gudang, ada apoteker, ada stok, ada supplier, dan masih banyak lainnya seperti yang tertera di dokumen ini. Lalu ada akronim dan singkatan. Contohnya adalah AM untuk menyingkat dari Apotek Atma Medika, SKPL digunakan untuk menyingkat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan lain-lain. Subbab 1.4 adalah referensi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menulis spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini. Subbab 1.5, ikhtisar dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, ruang lingkup, masalah dalam pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum dokumen. Bagian kedua berisikan penjelasan umum tentang perangkat lunak SIATAM yang akan dikembangkan, mencakup perspektif produk, fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, kekangan dalam penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian lebih rinci tentang kebutuhan perangkat lunak SIATAM yang akan dikembangkan. Lalu bab kedua adalah deskripsi umum kebutuhan. Subbab pertama dari bab kedua adalah perspektif produk. SIATAM ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah proses pengaksesan atau pengelolaan data dalam apotek. Selain itu, sistem informasi ini juga mempermudah proses pendataan karyawan, dokter, dan customer yang dilakukan oleh administrator apotek. SIATAM berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu customer, administrator, dokter, dan karyawan apotek. Seperti yang bisa dilihat di gambar ini, semua pengguna berinteraksi langsung dengan sistem SIATAM, seperti apoteker, kepala gudang, kasir, owner, customer, dan administrator, semuanya ada hubungan timbal balik yang dilakukan dengan sistem SIATAM. Lalu subbab 2.2, fungsi produk. Berikut ini merupakan fungsi yang merupakan fitur utama dari SIATAM. Fitur utama yang dituliskan di sini merupakan mekanisme sebuah sistem informasi bekerja, yang ada input data, ada pengelolaan data, dan ada output informasi. Yang pertama adalah input data, deskripsinya. Fungsi ini memungkinkan proses memasukkan data outlet, data karyawan, dan data-data yang lainnya. Rasionalnya, fungsi SIATAM adalah untuk mencatat data sehingga data tersebut dapat dikelola secara otomatis dan tidak perlu memerlukan banyak waktu dalam proses pencatatan data. Lalu yang kedua adalah pengelolaan data. Fungsi ini memungkinkan proses pengelolaan data seperti mengelola data outlet, data karyawan, dan data-data lainnya. Rasionalnya adalah fungsi SIATAM adalah untuk mengelola data sehingga data tersebut dapat dikelola secara otomatis dan tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak dalam proses pengelolaan data. Lalu yang ketiga adalah output informasi. Fungsi ini memungkinkan pembuatan laporan yang didapatkan dari laporan hasil transaksi yang telah dilakukan dan menampilkan laporan sesuai keinginan pengguna. Rasionalnya adalah fungsi SIATAM adalah mengubah data menjadi informasi dalam bentuk laporan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk pemberian layanan yang semakin baik. Subbab 2.3 adalah karakteristik pengguna. Pengguna sistem informasi ini adalah karyawan apotek,
customer, dan owner. Masing-masing pengguna memiliki level akses yang berbeda dan bisa memiliki lebih dari satu level akses. Pengguna Siatam memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengoperasikan komputer. Paling tidak bisa memahami cara menggunakan web browser dan smartphone. Tidak dibutuhkan untuk memiliki tingkat pendidikan tertentu untuk mengoperasikan Siatam. Sebab 2.4 kekangan atas fungsi yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah seperti yang tertulis berikut. Ada 5 kekangan dalam Siatam ini seperti yang tertulis di dokumen. Lalu subbab 2.5 asumsi dan kebergantungan. Sistem informasi yang dibangun merupakan sistem yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada sistem yang lain. Fungsi utama yang diprioritaskan adalah fungsi yang berhubungan dengan proses transaksi, pendataan obat, pendataan karyawan, dan pendataan dokter. Lalu kebergantungannya adalah yang pertama adalah pengguna harus memiliki koneksi internet karena Siatam hanya bisa diakses melalui internet. Pengguna juga diasumsikan memiliki web browser yang dapat menemukan halaman web atau memiliki aplikasi mobile Siatam. Lalu yang kedua adalah data obat yang valid disediakan oleh pabrik obat. Bab yang ketiga adalah kebutuhan rinci. Subbab dari bab ketiga yang pertama adalah kebutuhan antarmuka eksternal. Sebagian ini memberikan deskripsi rinci seluruh input dan output Siatam. Selain itu, subbagian ini juga menjelaskan antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi, dan antarmuka sistem. Yang pertama adalah antarmuka pengguna. Sistem memiliki form antarmuka berikut, yaitu mencatat pengadaan obat, mencatat pembelian, mengelola karyawan. Lalu selain form di atas, Siatam juga menyediakan report berikut ini, yaitu laporan 10 obat terlaris, laporan 10 dokter terlaris, laporan obat of the month, laporan pendapatan bulanan, laporan pendapatan tahunan. Lalu yang kedua adalah antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan untuk Siatam adalah seperti keyboard, mouse, monitor, barcode scanner, PC printer, dan smartphone. Penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut di dokumen ini. Lalu yang ketiga adalah antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak Siatam di server adalah sebagai berikut, yaitu pertama adalah MySQL sebagai DBMS yang digunakan untuk menyimpan data di sisi server. Yang kedua adalah Apache sebagai web server untuk menjalankan Siatam. Yang ketiga adalah Linux Red Hat sebagai sistem operasi di sisi server. Yang keempat adalah IE Mozilla Firefox ataupun browser yang lainnya sebagai browser bagi administrator untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi. Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak Siatam di sisi klien adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah web browser seperti Google Chrome dan lain-lain sebagai browser bagi pengguna untuk menjalankan Siatam. Lalu Microsoft Windows sebagai sistem operasi untuk pengguna di platform desktop. Lalu Android sebagai sistem operasi untuk pengguna di platform mobile. Lalu yang keempat adalah antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang digunakan dengan Siatam ini menggunakan TCP/IP yang terhubung secara client server dalam lingkup jaringan internet atau intranet berbasis protokol HTTP. Yang kelima adalah antarmuka sistem. Sistem informasi yang dibangun merupakan sistem yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sistem yang lain. Lalu subbab kebutuhan fungsional. Dalamnya ada menambah obat. Deskripsinya, fungsi kelola data obat harus memampukan kepala gudang untuk melakukan tambah data obat yang tercatat dalam sistem informasi. Atribut data obat yang didaftar dalam sistem berisi seperti pada di bawah ini, yaitu seperti kode obat yang terdiri dari 10 digit, nama obat terdiri dari 5-50 huruf, sediaan terdiri dari 5-15 huruf, dan masih banyak yang lainnya. Rasionalnya adalah fungsi ini memberikan dukungan atas ketersediaan yang dibutuhkan agar segala transaksi dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada memeriksa ketersediaan obat. Deskripsinya adalah fungsi kelola data obat harus memampukan apoteker dan kepala gudang untuk melakukan pemeriksaan data obat yang tercatat dalam sistem informasi. Atribut data obat yang didaftar dalam sistem berisi seperti validity check di bawah ini. Itu seperti kode obat, nama obat, sediaan satuan, dan lain-lain. Rasional adalah fungsi ini memberikan dukungan agar dapat terus memantau ketersediaan obat yang dibutuhkan agar pengadaan obat dapat dilakukan dengan tepat waktu. Yang ketiga adalah melihat histori pembelian. Deskripsinya adalah fungsi lihat histori pembelian harus memampukan customer untuk dapat melihat histori pembelian yang tercatat dalam sistem informasi. Atribut histori pembelian yang didaftar dalam sistem berisi seperti pada validity check di bawah ini, seperti kode obat, nama obat, sediaan satuan, dan lain-lain.
Rasionalnya adalah fungsi ini memberikan dukungan kepada customer supaya dapat melihat histori pembeliannya. Dengan begitu, customer dapat mengetahui obat yang sudah pernah dibelinya olehnya ataupun data lainnya bisa saja customer lupa. Lalu yang keempat adalah melihat laporan penjualan. Yang kelima ada memperbarui harga obat. Yang keenam adalah melakukan login ke dalam sistem. Lalu subbab 3.3 yaitu diagram use case. Bisa dilihat di sini tiap pengguna akan berinteraksi dengan use case yang ada di Siatam. Seperti owner melihat laporan penjualan, apoteker melihat laporan penjualan, memeriksa ketersediaan obat, memperbarui harga obat, kepala gudang memeriksa ketersediaan obat, memperbarui harga obat, dan menambah data obat. Keempat use case tersebut sudah termasuk melakukan login ke dalam sistem di dalamnya. Seperti kasir dan administrator yang akan melakukan login ke dalam sistem juga. Tetapi tidak dengan pelanggan, karena pelanggan hanya akan melihat histori pembelian, sehingga tidak perlu melakukan login ke dalam sistem, ia hanya perlu memasukkan nomor handphone. Lalu di sini ada penjelasan mengenai flow yang akan terjadi dalam tiap use case, yang contohnya adalah melihat histori pembelian. Deskripsi singkatnya, customer dapat melihat data histori pembelian yang tercatat dalam sistem informasi. Aktornya adalah customer itu sendiri, prekondisinya adalah customer sudah melakukan pembelian. Post kondisinya adalah sistem menampilkan data histori pembelian customer. Basic flow-nya adalah sebagai berikut, lalu alternatif flow-nya adalah nomor telepon tidak ada. Lalu sistem akan memberikan informasi kepada customer bahwa nomor telepon yang di-entry tidak ada dan akan kembali ke basic flow langkah 2, yaitu sistem meminta customer untuk memasukkan nomor telepon lagi. Lalu use case yang kedua adalah menambah data obat. Deskripsi singkatnya adalah kepala gudang dapat menambah data obat yang tercatat dalam sistem informasi. Aktornya adalah kepala gudang, prekondisinya adalah kepala gudang menerima obat yang masuk, post kondisinya adalah data obat sudah disesuaikan. Basic flow-nya adalah sebagai berikut. Lalu ada beberapa alternatif flow, yaitu username atau password salah. Lalu ada alternatif flow yang kedua adalah obat merupakan obat baru. Jika username atau password salah, maka sistem akan memberikan informasi kepada kepala gudang bahwa username atau password yang diinputkan salah. Lalu jika obat merupakan obat baru, sistem akan memberikan informasi kepada kepala gudang bahwa obat merupakan obat baru. Sistem akan meminta kepala gudang untuk memasukkan data obat, kepala gudang memasukkan data obat, lalu sistem akan menyusun stok obatnya. Untuk error flow ada jika format input obat akan keluar dari sistem. Yang ketiga, ada nama use case-nya dalam memperbarui harga obat. Basic flow-nya adalah sebagai berikut. Alternatif flow-nya dan error flow-nya adalah sebagai berikut. Lalu ada use case yang keempat adalah melihat laporan. Basic flow-nya adalah sebagai berikut. Lalu ada alternatif flow dan tidak ada error flow-nya. Yang kelima adalah use case memeriksa ketersediaan obat. Basic flow-nya adalah sebagai berikut. Lalu ada error flow dan alternatif flow-nya sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah use case melakukan login ke dalam sistem, dan basic flow-nya dan alternatif flow-nya adalah sebagai berikut. Lalu subbab 3.4 yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsional. Ada performance, reliability, availability, security, maintainability, dan usability. Contohnya adalah performance, deskripsinya adalah sistem Siatam downtime tidak boleh melebihi 1 menit per hari. Rasional adalah karena kebutuhan ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan antrian customer ataupun adanya keterlambatan masuknya data yang diinput atau diupdate ke dalam sistem. Lalu yang kedua adalah reliability. Deskripsinya adalah sistem layanan Siatam harus menampung 1000 pengguna per jam. Rasionalnya adalah karena kebutuhan ini bertujuan agar setiap pengaksesan tidak terjadi error karena terlalu banyak pengguna. Lalu yang ketiga adalah availability, yaitu deskripsinya adalah sistem Siatam harus tersedia untuk penggunaan 24 jam. Rasionalnya adalah kebutuhan ini bertujuan agar pengguna bisa mengakses sistem kapanpun. 3.4 security, deskripsinya adalah Siatam harus memiliki level akses untuk masing-masing pengguna. Rasionalnya adalah kebutuhan ini bertujuan agar pengguna selain owner dan apoteker tidak bisa mengakses menu melihat laporan penjualan apotek. 3.4.5 maintainability,
Siatam harus melakukan perbaikan perangkat lunak tiap 6 bulan sekali. Karena kebutuhan ini bertujuan agar Siatam dapat terus dikembangkan menjadi lebih baik. 3.5.6 Usability. Siatam mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pengguna. Kebutuhan ini bertujuan agar pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan Siatam. Berikut adalah penjelasan dari kami mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.